Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nih nama Ibu Zainur Husnaini. Gimana nih kabar adik-adik hari ini? Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menceritakan sebuah kisah yang sangat luar biasa. Ibu akan menceritakan tentang kisah khalifahan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Perlu adik-adik ketahui bahwa Abu Bakar Asy-Syiddiq memiliki nama asli yaitu Abdullah bin Abu Quhafa At-Tamimi. Beliau lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi. Beliau memiliki ibu bernama Ummu Al-Khair Salma binti Sahar dan ayah bernama Utsman Abu Quhafa At-Tamimi. Nah, selanjutnya Ibu akan menceritakan tentang proses pengangkatan Abu Bakar Asy-Syiddiq menjadi khalifah pertama pengganti Rasulullah SAW. Udah siap belum nih adik-adik? Kalau udah, simak baik-baik ya. Pada waktu itu umat Islam tengah dilanda kesedihan karena wafatnya Rasulullah SAW. Di sisi lain, mereka juga tengah kebingungan siapakah yang akan menjadi pemimpin umat Islam pengganti Rasulullah SAW. Untuk itu, para sahabat pun berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah untuk bermusyawarah. Saat itu, kaum Ansor dan kaum Muhajirin terlibat perdebatan yang sangat sengit. Kaum Ansar telah mencalonkan Sa'id bin Ubaidillah sebagai khalifah pengganti Rasulullah. Sedangkan kaum Muhajirin menginginkan khalifah dari kaum Quraisy sendiri. Untuk itu, Abu Bakar telah mencalonkan Abu Ubaidah bin Zahrah dan Umar bin Khattab sebagai khalifah pengganti. Namun, keduanya menolak dengan tegas. Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa Abu Bakar lebih pantas menjadi khalifah. Umar bin Khattab kemudian mengangkat tangan Abu Bakar Asy-Syiddiq dan membaiat beliau sebagai khalifah pertama pengganti Rasulullah SAW. Nah, hal ini dilakukan pula oleh para sahabat yang hadir pada waktu itu. Maka jadilah Abu Bakar Asy-Syiddiq menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW. Lalu apa saja sih kebijakan dan strategi dakwah Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq selama menjadi pemimpin umat Islam? Selama 2 tahun Abu Bakar Asy-Syiddiq menjabat atau sekitar pada tahun 632 sampai 634 Masehi, Abu Bakar memiliki kebijakan dan strategi dakwah seperti yang pertama, memerangi kaum murtad. Pada saat setelah Rasulullah SAW wafat, banyak umat Islam yang tidak mau membayar zakat dan kembali menyembah berhala. Mereka hanya menganggap bahwa masuk Islam adalah sebatas perjanjian kepada Rasulullah SAW. Maka setelah Rasulullah wafat, maka berakhirlah perjanjian tersebut. Untuk itu, Abu Bakar Asy-Syiddiq bertindak dengan tegas. Namun, di balik ketegasannya itu, Abu Bakar Asy-Syiddiq selalu berpesan agar berdakwah secara persuasif dan damai. Akhirnya, beberapa orang-orang yang telah murtad kembali memeluk Islam. Namun, masih saja ada beberapa di antara mereka yang lebih memilih memerangi Abu Bakar Asy-Syiddiq. Di antaranya seperti mereka yang menganggap dirinya sebagai nabi. Contoh-contohnya yaitu yang pertama, Aswad Al-Ansi, 2, Tulaihah bin Khuwailid, yang ketiga ada Malik bin Nuwairah, dan yang terakhir yang keempat yaitu ada Musailamah Al-Kadzdzab. Namun semuanya berhasil ditumpas oleh Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq bersama dengan panglima-panglimanya. Strategi yang kedua yaitu pembukuan Al-Quran. Karena peperangan, banyak sekali para hafiz yang meninggal dunia. Untuk itu, Umar bin Khattab mengusulkan pada Abu Bakar Asy-Syiddiq untuk melakukan pembukuan Al-Quran. Awalnya, Abu Bakar Asy-Syiddiq merasa ragu, karena hal tersebut tidak dilakukan pada masa Rasulullah SAW. Namun akhirnya, Abu Bakar Asy-Syiddiq setuju untuk melakukan pembukuan Al-Quran dikarenakan untuk menjaga keutuhan Al-Quran itu sendiri. Beliau pun menunjuk Zaid bin Sabit untuk menjadi pemimpin pembukuan Al-Quran. Strategi yang ketiga yaitu perluasan wilayah. Nah, sebagai khalifah pertama, Abu Bakar Asy-Syiddiq juga memiliki keinginan untuk memperluas wilayah Islam. Beliau menginginkan perluasan wilayah Islam ke daerah Syria. Untuk itu, Abu Bakar Asy-Syiddiq mengirimkan 4 panglima perang beliau bersama pasukan-pasukannya. Yang pertama, ada Zaid bin Abu Sufyan yang dikirimkan ke daerah Damaskus. Yang kedua, ada Abu Ubaidah bin Zahrah
yang dikirimkan ke daerah Homs. Yang ketiga, ada Amru bin As yang dikirimkan ke daerah Palestina. Dan yang keempat, yang terakhir, ada Surabil bin Hasanah yang dikirimkan ke daerah Zordania. Nah, keempat panglima tadi dibantu dan diperkuat oleh 1.500 pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, Khalid bin Walid ini sebelumnya telah berhasil melakukan perluasan wilayah di daerah Irak dan Persia. Nah, sekian dulu ya adik-adik cerita dari Ibu. Untuk cerita-cerita khalifah selanjutnya akan diceritakan oleh teman-teman Ibu. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama Ibu Asti Nur Pratiwi. Nah, tadi kan adik-adik sudah mendengarkan cerita tentang Khalifah Abu Bakar. Sekarang Ibu akan menceritakan tentang Khalifah Umar bin Khattab. Jadi, Umar bin Khattab merupakan putra dari Nufail al-Quraisy. Dia berasal dari suku Adi, salah satu suku bangsa di Quraisy. Secara fisik, Umar bin Khattab memiliki perawakan yang kekar, memiliki kulit putih yang kemerah-merahan, dan memiliki kumis yang sangat lebat. Umar bin Khattab sangat gigih membela agama nenek moyangnya. Dia tidak membiarkan siapapun dapat mengusik agama nenek moyangnya. Ketika Rasulullah mendakwahkan agama Islam, Umar bersama Abu Jahal merupakan seseorang yang sangat membenci Rasul. Umar bin Khattab merupakan salah satu tokoh Quraisy yang sangat ditakuti umat muslim karena kekejamannya. Umar bin Khattab pernah menghajar budak perempuan yang masuk Islam. Karena berbahayanya kedua orang tersebut, yakni Abu Jahal dan Umar bin Khattab, Nabi Muhammad pernah berdoa kepada Allah agar memasukkan salah satu dari keduanya ke dalam agama Islam. Dan akhirnya doa Nabi Muhammad terkabul dengan masuknya Umar bin Khattab ke dalam agama Islam. Masuknya Umar ke dalam agama Islam membawa kemajuan yang sangat pesat. Kaum muslim menjadi berani terang-terangan melakukan sholat dan tawaf. Umar bin Khattab juga tidak takut menentang pamannya sendiri, yaitu Abu Jahal yang sangat membenci agama Islam. Karena ketegasan Umar mendapatkan julukan Al-Faruq, yang artinya pembeda antara yang baik dan yang buruk. Nah, kemudian Ibu akan menceritakan tentang proses pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah. Pada tahun 634 Masehi, ketika pasukan Islam bergerak menaklukkan Syam, Abu Bakar jatuh sakit. Abu Bakar berpikir untuk menunjuk salah satu orang sebagai penggantinya. Pilihannya jatuh kepada Umar bin Khattab. Abu Bakar yakin bahwa Umarlah pemimpin yang tepat sebagai penggantinya. Namun, sebelum memilih satu orang sebagai penggantinya, Abu Bakar meminta penilaian kepada para sahabat besar seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan Sa'id bin Zaid mengenai Umar. Pada umumnya, para sahabat memuji Umar bin Khattab. Setelah semua sepakat mengenai Umar, Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan. Kepada Utsman, Abu Bakar mendiktekan sebuah teks yang berisi perintah penunjukan kepada Umar bin Khattab sebagai khalifah pengganti dari Abu Bakar. Maka demikian, pada tahun 634 Masehi, kaum muslimin membaiat Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah. Berikut merupakan strategi dakwah yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Strategi yang pertama yaitu perluasan wilayah Islam.
Khalifah Umar melanjutkan perluasan wilayah Islam sampai ke Mesir dan Persia. Strategi yang kedua, mengeluarkan undang-undang. Diadakannya kebijakan peraturan perundang-undangan mengenai ketertiban pasar, ukuran jual beli, dan menjaga kebersihan jalan. Strategi yang ketiga, membagi wilayah pemerintahan. Khalifah Umar bin Khattab membagi wilayah pemerintahan menjadi wilayah pusat yang dipimpin oleh khalifah dan wilayah daerah yang dipimpin oleh gubernur. Kemudian strategi yang keempat adalah pembentukan beberapa dewan. Khalifah Umar bin Khattab membuat Dewan Perbendaharaan Negara dan Dewan Militer. Sekian yang dapat Ibu ceritakan tentang Khalifah Umar bin Khattab. Untuk khalifah yang lainnya nanti akan diceritakan oleh ibu guru yang selanjutnya. Terima kasih adik-adik. Halo adik-adik, perkenalkan nama Ibu Ayu. Tadi kan adik-adik sudah mengetahui kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Di sini Ibu akan menceritakan kisah tentang tokoh yang luar biasa selanjutnya, yaitu Utsman bin Affan. Adik-adik tahu tidak? Ternyata Utsman bin Affan 6 tahun lebih muda loh dari Nabi Muhammad. Pada saat remaja, Utsman bin Affan sudah mulai menjalankan usaha dagangnya ke berbagai negeri. Pada saat berdagang, Utsman bin Affan bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, lewat Abu Bakar As-Siddiq inilah Utsman bin Affan masuk Islam. Akhirnya, Utsman bin Affan dengan sukarela menerima ajakan Rasulullah untuk masuk Islam. Nah, adik-adik, ternyata Utsman bin Affan mempunyai julukan tersendiri loh, yaitu Dzunurain. Kenapa ya beliau diberi julukan Dzunurain? Nah, karena pernikahan beliau dengan kedua putri Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Nah, adik-adik, karena kedudukan Utsman bin Affan yang begitu mulia di sisi Rasulullah, tidaklah mengherankan pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, perkataan seorang Utsman bin Affan sangat diperhatikan dan didengarkan loh. Bahkan beliau juga disegani oleh kaum muslimin. Nah, adik-adik pasti penasaran kan bagaimana Utsman bin Affan bisa menjadi khalifah yang ketiga. Nah, pada saat itu, pada saat sholat subuh hendak dimulai, Umar bin Khattab hendak mengimami sholat subuh. Namun, beliau mengalami kejadian yang naas. Beliau ditikam oleh seorang budak yang bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz. Dalam keadaan sakit, Umar bin Khattab membuat sebuah dewan yang diberi nama Dewan Syuro. Dewan Syuro terdiri dari 6 orang, termasuk Utsman bin Affan. Nah, sidang tersebut diketuai oleh Abdurrahman bin Auf. Sidang yang diketuai oleh Abdurrahman bin Auf tersebut bertujuan untuk mencari pengganti Umar bin Khattab sebagai khalifah yang ketiga. Sidang tersebut terjadi selama 3 hari. Nah, pada hari terakhir itulah Utsman bin Affan ditunjuk menjadi khalifah yang ketiga karena mempertimbangkan usia beliau. Pada saat itu usia beliau berusia 70 tahun. Sebelum menjadi khalifah, Utsman bin Affan merupakan sosok yang dermawan. Nah, pada saat beliau sudah menjadi khalifah, sifat tersebut tidaklah hilang, melainkan menjadi bertambah. Beliau menaikkan tunjangan untuk kaum muslimin demi kesejahteraan mereka. Nah, selain beliau memiliki sifat yang dermawan, beliau juga memiliki sifat yang lemah lembut dan teguh hati. Sifat teguh hatinya tersebut tercermin dari beliau mengirimkan pasukan untuk mengamankan
daerah-daerah yang memberontak terhadap kekuasaan Islam. Kelemahan Utsman bin Affan adalah beliau terlalu mengutamakan keluarganya dari Bani Umayyah. Beliau mengangkat beberapa orang dari Bani Umayyah untuk menjadi gubernur di beberapa wilayah. Sifat beliau yang lemah lembut dan dermawan seringkali dimanfaatkan oleh anggota Bani Umayyah untuk mendapatkan keuntungan. Ia kurang dapat bersikap tegas terhadap keluarganya tersebut. Nah, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Lanjut ke materi selanjutnya ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu, Bu Rizka. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Semoga adik-adik dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini Ibu akan membahas mengenai Sayyidina Ali. Jadi, siapa sih Sayyidina Ali? Sayyidina Ali adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abu Thalib memiliki nama lengkap, yaitu Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Beliau lahir di Mekah pada tanggal 13 Rajab 570 Masehi. Nama ibu beliau adalah Fatimah. Beliau tinggal bersama Nabi sejak beliau masih kecil dan beliau masuk Islam pada usia 7 tahun. Beliau memiliki nama panggilan yang diberikan oleh Nabi, yaitu Abu Turab, yang artinya bapaknya tanah. Nama tersebut sangat berarti untuk Sayyidina Ali, karena nama tersebut adalah kenang-kenangan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Ibu akan menceritakan mengenai kisah Sayyidina Ali dan seorang pengemis buta. Pada suatu malam, ada seseorang yang masih terjaga. Hatinya gelap, bagaikan langit yang dipenuhi oleh mega. Dia mengeluh, "Ya Tuhan, kenapa orang-orang di sekitarku begitu jahat? Tidak ada seorang pun yang mau membantuku dan memberiku makanan." Pikirannya pun melayang-layang kemana-mana, hingga dia mengingat istrinya yang sudah meninggal. Air mata pun langsung menetes di pipinya. Kemudian, pada pagi harinya, lelaki tua itu langsung berjalan di jalanan dengan memakai baju yang robek. Dia melewati lorong-lorong, kemudian dia duduk di suatu tempat pinggiran kota. Beberapa saat kemudian, seperti terdengar suara kaki yang menghampiri lelaki tua tersebut. Lelaki tua tersebut berharap-harap bahwa orang tersebut akan memberikan sepeser uang atau makanan kepada dirinya. Tetapi nihil, orang tersebut hanya melewatinya dan tidak memberikan apa-apa. Beberapa saat kemudian, lelaki tua tersebut seperti merasa ada yang sedang memperhatikannya. Dia berkata sendirian, "Siapakah gerangan yang sedang memperhatikan aku?" Kemudian, orang yang sedang memperhatikannya tersebut bertanya kepada orang yang ada di dekat dia, "Siapakah gerangan lelaki buta tersebut?" Orang tersebut menjawab, dia adalah seorang penganut Kristen yang telah mengalami kebutaan. Istrinya meninggal dunia. Dulu sebelum dia mengalami kebutaan, dia adalah seorang pekerja keras. Tapi semenjak dia buta, dia tidak bisa yang dia lakukan lagi. Kemudian dia menjadi seorang pengemis. Kemudian orang tersebut mengabari lelaki tua tersebut. Lelaki tua tersebut akhirnya menyadari bahwa yang ada di dekatnya itu adalah Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali memberikan salam kepada lelaki buta tersebut. Dan lelaki buta itu menjawab, "Salam, selamat pagi." Sayyidina Ali berkata, "Seharusnya ini adalah urusan pemerintah dan mendapatkan berapa persen dari Baitul Mal." Kemudian lelaki tua itu terharu mendengar perkataan Sayyidina Ali. Ternyata Sayyidina Ali
tidak hanya memperhatikan sesama muslim saja, tetapi dia juga memperhatikan orang-orang yang beda terhadap agamanya. Laki tua itu kemudian pulang. Sewaktu maghrib tiba, terdengar suara yang mengetok pintu rumah lelaki tua buta tersebut. Kemudian lelaki tua itu membuka pintunya. Dan ternyata yang datang adalah utusan dari Sayyidina Ali. Setelah itu, dan ternyata yang datang adalah utusan dari Sayyidina Ali. Kemudian utusan Sayyidina Ali memberikan beberapa keping uang dan memberikannya kepada lelaki buta tersebut. Lelaki buta tersebut sangat terharu. Ternyata Sayyidina Ali adalah orang yang baik hati, dan dia juga memperhatikan orang-orang walaupun berbeda agamanya dengan dia. Itulah kisah dari Sayyidina Ali dan pengemis tua yang buta. Kita dapat petik dari kisah ini adalah kita harus membantu sesama walaupun dia itu berbeda agamanya dengan kita. Kita harus saling menghormati dan harus saling bahu-membahu membantu mereka. Sekian dari pembahasan kali ini. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.